kesalahan terjemahan maupun penulisan. Semua editing raw dikerjakan sendiri oleh Mr. L. Ketemu Mimin, suara cempreng kayak kaleng. Kali ini Mimin akan membacakan novel Apoteosis chapter 1352, Tujuan yang Canggung. Meskipun bisikan atau King Yu ini adalah seorang dewa, itu adalah raja kehidupan. Selama bertahun-tahun tetap diam pada kekacauan sepanjang malam yang mempesona. Yao, baik Yao. Kekuatan dan pertempuran di antara mereka hanya terlihat sebelumnya. Yao itu salah satu juga raja ya. Dan kadang-kadang bahkan di dalamnya. Meskipun kehadiran raja kehidupan tidak terlalu kuat, itu pasti sangat istimewa. Dalam sekejap mata, Asap ini mungkin nama orang ya, tahu ini, maaf ini siapa nih. Asap adalah adik perempuan kecil, cuek tapi menyayat hati. Dia hanya tahu bahwa ras elf meluas di mana-mana, mewakili kekuatan terkuat dari beberapa keluarga ras elf. Banyak orang di masa kejayaan harus mundur. Yao ditakdirkan untuk menjadi ambisi, tetapi komplotan kecil mengendalikan keluarga ras elf tampaknya menjadi kesenangan terbesar baginya. Tetapi kamu sama sekali berbeda dari minat mereka. Sejak kecil ada keterikatan maksudnya, yang luar biasa dengan hukum kehidupan. Dan ada kepekaan yang tidak biasa, memberi kehidupan dan berusaha membuat mereka tumbuh dan berkembang dengan cepat. Itu adalah kesenangan terbesar baginya. Dan kesenangan dari hukum kehidupan jelas lebih dari itu. Di akhir kehidupan, kutukan kekuasaan yang aneh membuatnya tertarik. Mengapa kamu memiliki kutukan kekuatan sebelum aku bertemu? Mengapa juga militer tidak bisa abadi? Mengapa orang-orang terkuat jatuh ke dalam 5 kekuatan? Maksudnya ini mengapa orang-orang kuat jatuh ke dalam 5 penurunan? Oh, kenapa banyak orang mengalami penurunan kultivasi maksudnya kekuatan? Dahulu kala ada banyak keraguan di antara jangkrik muda. Mungkin maksudnya dahulu kala ada banyak keraguan di antara pejuang muda. Jangkrik memang pakannya burung. Misteri ini mungkin biasa bagi orang lain. Mengapa? Karena aturan ini selalu ada, tidak ada alasan. Namun karakter yang memalukan seperti ini, yang dia bingung harus dieksplorasi. Di mata orang lain, raja kehidupan selama sisa hidupnya sudah menjadi titik akhir. Raja ras elf kehidupan adalah keberadaan dewi yang indah, sudah terata di dalam semesta, dan dalam banyak kasus kekuatannya bahkan lebih tinggi dari Tianzun. Meskipun disebut raja, itu sebenarnya adalah dewa sejati dalam keluarga ras elf. Tetapi saya tahu bahwa ini adalah titik awal baginya. Ada begitu banyak dalam benak, mengapa tidak menyelesaikannya? Justru karena raja kehidupan pemahamannya tentang hukum kehidupan lebih dalam dan lebih dalam tiap hari atas penelitiannya yang menyeluruh. 6, 7, 8, 9. Kekuatan hukum tidak dapat dipelajari sampai lantai ke-10, yang merupakan lingkungan yang sempurna. Hanya ketika Tianzun dibawa ke lapisan kehidupan tertentu, itu bisa menjadi sempurna. Oh, jadi harus menjadi Tianzun dulu ya, baru bisa membuka lantai ke-10. Ini adalah batas yang sangat jelas. Dia tidak bisa menembus batas. Dikatakan bahwa hanya dengan membuka 30 daun teratai dan memiliki lotus Mahayana, langkah ini dapat dicapai. Lalu, apa bunga teratai yang mengambang di kepala setelah kematian? Mengapa ada di kepala semua orang sekarang? Mengapa kehidupan setiap orang dihitung dengan bunga lotus seperti itu? Keraguan akan ambiguitas
keraguan yang tidak jelas mungkin ya, ambigu. Tidak hanya itu saja, tetapi lebih dari itu. Sebenarnya apa gunanya lianhua? Lianhua ini mungkin bunga teratai ya, bunga teratai atau lotus. Mengapa kamu membuka bunga lotus untuk membuat tahu? Banyak orang mungkin tidak berkonsentrasi pada itu. Semua orang hanya perlu bekerja ke arah tujuan ini. Tetapi mengapa tujuan ini terjadi? Beberapa orang berpikir tentang hal itu. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, bagaimana dia bisa mempelajarinya, dia hampir tidak dapat melewati batas itu. Dia tahu bahwa ada wilayah dewa, tetapi para dewa hanyalah konsep licik di antara banyak jiwa alam semesta. Di bawah konsep ini ada banyak hal yang sengaja disembunyikan. Tidak ada hubungan seperti itu antara batas bawah dan atas alam semesta. Batas bawah adalah yang ada di dunia di mana aura relatif ringan dan lemah. Tetapi lorong-lorong di batas atas dan bawah tidak tertutup. Sehingga tidak jarang bagi prajurit atas untuk kembali ke batas bawah. Di alam semesta ini, dewa sejati yang melintasi batas, tetapi tidak ada jalan untuk kembali. Semua itu hanya pesan. Ini adalah yang disengaja ditetapkan. Akhirnya sampai pada kesimpulan seperti itu. Menggunakan spekulasi dari hukum kehidupan, pada kenyataannya setelah seni bela diri dipraktekkan di kultivasi Gold Sea, daging hampir tidak ada kebocoran secara teori itu telah mencapai kehidupan kekal. Tetapi dalam 30.000 tahun itu akan mengurangi 5 kekuatan. 5 kekuatan ini tahu apa ya? Nggak tahu nih maksudnya. Di mata Zai, kemunduran 5 hari ini adalah kutukan. Ini adalah kutukan dari kedatangan surga dan tidak membiarkan arwah yang hidup di alam semesta bertahan terlalu banyak. Oh, mengurangi 5 terkenal itu mungkin 5 hari mengalami kutukan. Sebelum kematian, jiwa akan mengutuk si pembunuh dan membiarkannya mati lemas. Ini untuk melarang pembunuhan sembarangan terhadap jiwa-jiwa di alam semesta. Aturan-aturan ini sangat sengaja dan jelas bahwa seseorang sengaja sangat terbatas atau dibatasi. Apa yang dia ingin lakukan adalah menyelesaikan batasan-batasan ini, yaitu untuk melepaskan batasan dari aturan-aturan surgawi ini. Ketika dia menjelajahi hal-hal ini, Yao mempunyai kekuatan. Ras Elf ini adalah peristiwa yang mengerikan, tetapi saya belum bertanya, dan Tianzun di belakangnya telah memperingatkan tentang ambisi Yao dan sebagainya. Keberadaan 3 ras seharusnya sudah diperiksa dan diseimbangkan dan ditahan. Jika kamu bersedia untuk keluar dari awal, mungkin ambisi Yao tidak akan berkembang ke tingkat seperti itu. Itu hanya mengumbar Yao yang membuat menjadi tidak bermoral. Dia masih dalam misteri terdalam menjelajahi dunia ini. Bahkan tidak jelas bahwa ini bukan satu-satunya di dunia ini. Termasuk keluarga surgawi, termasuk Tianzun dosa asal. Maksudnya nama orang ini, salah satu nama Tianzun. Mereka memiliki lebih atau kurang mengeksplorasi aspek yang relevan, tetapi sejauh ini mereka belum berhasil. Dia pernah berpikir tentang gadis misterius. Apakah itu salah satu tuan di bawah surga ini? Gadis misterius ini maksudnya mungkin penyelenggara medan perang fantasi, yaitu kalau nggak salah namanya Yuer. Jadi saya menggunakan perintah token Auman dan meminta gadis misterius itu, tetapi gadis misterius itu tidak menanggapi pertanyaan sama sekali. Jadi dia tidak lagi terjerat dan dia memilih untuk reinkarnasi sebelum pertempuran dunia besar. Oh, ini menceritakan flashbacknya King Yu, raja kehidupan. Itu hanya akan kehilangan semua kultivasi dan bakatnya, hampir sama dengan kehidupan baru. Dan ini ada resiko tersendiri. Bahkan kumpulan yang mengancam jiwa hampir sepertiga dari kumpulan kehidupan.
Genangan air ini secara perlahan terakumulasi pada tahun-tahun tak berujung dari keluarga elf. Sepertiga dari konsumsi air kolam sudah sangat menakjubkan. Mungkin ini ngomongin tentang kekuatannya ya. Kolam air kehidupan. Sebelumnya itu juga sangat didukung oleh Tianzun yang mendukungnya. Hanya saja setiap orang memiliki pengejaran tersendiri, dan mereka menuntutnya tidak ada gunanya menghormati hari itu. Oh, mungkin mempunyai tujuan yang berbeda dengan Tianzun, karena beberapa Tianzun juga mendukung. Jadi dia memilih untuk bereinkarnasi dan akhirnya mendapatkan keinginannya untuk memasuki medan perang fantasi, dan bahkan melewati aula kausal bertemu dengan dewa sejati yang bermimpi. Maksudnya waktu di aula kausal yang terakhir itu kan bertemu dengan dewa sejati dalam bentuk mimpi, ilusi mungkin ya. Namun para dewa sejati itu hanya sebuah tanda. Yang mereka bicarakan hanyalah keterampilan mencapai Shinto. Untuk keraguan akan kekuatan jejak dewa sejati itu tetap diam. King Yu tidak berkecil hati. Aku berjalan lebih jauh di medan perang fantasi, dia akan tahu lebih banyak karena semuanya memiliki aturan. Kemudian ikuti aturan ini dan akhirnya melanggar aturan ini. Maksudnya apa ya melanggar? Melanggarnya apa? Adapun kebutuhan untuk senjata pembunuh suci itu adalah ingin menyatukan 3 bagian dari artefak tertinggi dari keluarga ras elf, tetapi digunakan olehnya. Ini adalah warisan 2 keluarga ras elf, warisan Biyue asli harus dalam kehidupan mati dan kehidupan elf. Maksudnya ini adalah warisan dari 2 keluarga ras elf. Itu hanya bisa dibuka, tapi King Yu itu dimaksudkan untuk mengabaikan aturan ini. Oh, melanggar aturan itu aturan seperti ini, aturan yang ada dalam keluarga elf. Karakternya seperti ini. Begitu dia telah mengidentifikasi sesuatu, dia harus menyelesaikannya. Siapapun yang ada di depannya akan langsung dihancurkan olehnya. Lo Zeng saat ini sangat tidak kooperatif, jadi dia muncul dengan melepaskan ambisi yang sangat kejam, siklus hidup dan mati. Ketika sebuah tontonan muncul di tangannya dan seorang pelari 2 warna hitam putih muncul. Maksudnya ada 2 warna hitam putih mengejar Lo Zeng. Lo Zeng telah memimpin dan mulai mundur dengan cepat. Hukum kehidupan memberi perasaan Lo Zeng sangat aneh. Maksudnya raja kehidupan ini merasa Lo Zeng ini aneh. Tetapi Lo Zeng mundur dengan cepat. 2 warna bergerak dengan idenya yang secara teori tidak mungkin untuk dihindari. Hampir sekejap mata Lo Zeng terjebak dalam roda 2 warna wanita itu. Ada senyum tipis di wajah King Yu. Pada saat itu ada 2 warna berbeda di pupilnya. Satu mata berwarna hitam dan memancarkan kekuatan mematikan. Mata satu berwarna hijau muda penuh vitalitas. Mari kita nikmati. Dia sama sekali tidak menaruh kata-kata ini di matanya. Setelah berbalik, dia tentu saja tidak memiliki kekuatan, tetapi pemahamannya benar tentang hukum dipertahankan. Junior ini tidak bisa bersaing, tentunya bersaing melawan orang kuat Tianzun.